Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu, silahkan masuk, silahkan duduk. Sebelum saya lanjutkan, saya tutup tilannya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ina. Oh, Ibu Ina. Baik, perkenalkan saya Bidan Widi yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Bu, saya kan baru saja melahirkan Ya. dan sedang menyusui ya Bu ya. Nah, saya tuh ingin ber-KB, tapi saya tidak tahu KB yang cocok untuk ibu menyusui itu apa. Oh begitu. Baik, Ibu di sini nanti saya akan melakukan edukasi ya Bu ya, atau konseling mengenai alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu yang sedang menyusui. Nah, tujuannya itu untuk menjalankan kehamilan ya Bu ya. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Tidak ada pertanyaan Ibu? Belum ada. Baik, setelah ini saya akan menyiapkan alat ya Bu ya untuk melakukan konseling. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini saya sudah ada ya Bu ya untuk alat bantunya, yaitu sebuah leaflet. Nah, di sini ada materi atau mengenai tentang kontrasepsi yang cocok untuk ibu saat menyusui ini. Nah, alat kontrasepsi ini cocok untuk ibu karena di sini mengandung progestin yang rendah Bu ya, jadi cocok. Nah, di sini kontrasepsinya namanya pil ya Bu ya, yang berbentuk pil. Nah, untuk yang menyusui itu namanya mini pil ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang kontrasepsi mini pil ini? Belum Ibu. Belum ya Bu ya. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu ya pengertian dari pil. Pil yang hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah, pil mini pil atau pil progestin, atau juga yang disebut dengan pil menyusui ya Bu ya. Nah, untuk dosisnya sendiri 0,03 sampai 0,05 mg per tablet ya Bu. Nah, kemudian untuk jenis mini pil itu ada dua. Yang pertama, mini pil dalam satu kemasan isi 28 pil yang mengandung 75 desogestel. Kemudian ada mini pil dalam kemasan isi 35 yang mengandung 300 mg levonorgestrel. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri adalah menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks ovarium. Yang kedua, endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implementasi lebih sulit. Setelah itu mengentalkan lendir serviks, kemudian mengubah mobilitas sperma sehingga transportasi sperma terganggu. Oke, yang selanjutnya adalah efektivitas ya Bu ya. Untuk efektivitasnya sendiri sangat efektif, 98,5%. Nah, dengan cara jangan sampai lupa untuk meminum tabletnya 1-2 atau lebih secara berturut-turut. Karena jika sampai lupa itu efektivitasnya akan menjadi rendah ya Bu ya. Setelah itu untuk keuntungan dari mini pil ini adalah tidak mengganggu hubungan seks karena diminum ya Bu ya dari mulut, tidak dipasang pada rahim. Kemudian kesuburan cepat kembali, nyaman, mudah, dan murah. Setelah itu dapat dihentikan setiap saat dan juga tidak mengandung estrogen. Jadi cocok untuk ibu menyusui. Setelah itu ada keterbatasan ya Bu ya. Keterbatasannya itu harus digunakan setiap hari dan di jam yang sama. Setelah itu bila lupa itu kegagalan dari KB ini semakin besar. Setelah itu tidak melindungi dari IMS atau HIV atau AIDS seperti itu. Jadi saat menggunakan kontrasepsi ini harus juga menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom seperti itu untuk melindungi IMS. Setelah itu orang yang boleh menggunakan kontrasepsi mini pil ini adalah wanita yang usia produktif, kemudian memiliki anak ataupun juga belum. Setelah itu pasca persalinan, pasca keguguran seperti itu. Orang yang tidak boleh menggunakan itu wanita usia tua, hamil, kemudian terganggu haid, ada riwayat stroke, kemudian iterus seperti itu. Untuk waktunya sendiri, waktu untuk mulai menggunakan mini pil ini adalah hari pertama atau kelima
siklus haid. Setelah itu menyusui 6 minggu dan juga 6 bulan postpartum, kemudian klien abortus, kemudian sebelumnya kontrasepsi hormonal, ini pindah ke minipil, itu minum segera setelah ganti. Kemudian cara menggunakan minipil ini adalah minum setiap hari dan di jam yang sama. Setelah itu minumnya di hari pertama sampai ke 5 siklus haid. Kemudian bila lupa minum 1 pil ataupun 2, bisa langsung segera diminum. Jika lupa 2 atau 3 pil lebih secara berturut-turut, ibu bisa menunggu hingga menstruasi selesai ataupun menghentikan pemakaian minipil dan juga ganti kontrasepsi lain. Setelah itu sudah ya Bu ya, sudah selesai untuk itunya. Oh ya, saat menstruasi ibu bisa menggunakan minipil ini, tetapi minipil yang berwarna merah ya Bu ya, atau yang warnanya beda, karena di sini minipil ini tidak ada hormon seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari minipil ya Bu ya. Oh iya Bu. Ya, jadi ini warna merah, ini bisa dikonsumsi saat ibu menstruasi. Setelah itu dilanjut yang ini. Untuk penggunaannya sendiri dari sini ya Bu ya. Kalau lagi menstruasi bisa di sini. Coba dilihat Bu untuk minipil ini. Dan juga ini untuk leafletnya bisa dibawa pulang ya Bu ya. Oh iya, baik. Untuk dipelajari di rumah begitu. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah Ibu. Sudah jelas ya. Jadi Ibu sudah menemukan jawaban ya Bu ya untuk menggunakan kontrasepsi minipil ini. Iya Bu. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya, dan Ibu sangat kooperatif ya untuk hari ini. Ibu sangat luar biasa bisa memahami tentang penjelasan saya. Baik, kalau gitu Ibu sehat selalu ya Bu ya. Baik Ibu, permisi. Iya, mari Ibu saya antar.